Kalau laki-laki bidadari, kalau ibu mah bidadara, eta si bapak nu ayeuna romede atuh da ganteng-ganteng ibu. Tersenyum ibunya. Aduh ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita punya menjelang wafat kita, Allah bahagiakan kita. Itu hidup enak, mudah-mudahan Allah takdirkan kita hidup enak ya Allah. Iya teh, pembukaan sok kana mana-mana. Tapi mudah-mudahan itu jangan doa punya. Wah, ini judul dulu karena nanti saya akan membahas diantaranya pertanyaan ibu yang minggu lalu ada. Pak, kalau kita dihisab, kalau hewan dihisab nggak? Itu pertanyaan ibu. Nanti kita bahas punya. Tapi ini saya khawatir tidak beres, jadi kita bereskan dulu. Ibu hikmah Big Bang. Ibu mohon maaf kalau judulnya rada aneh-aneh punya. Agak pusing-pusing naon atuh Big Bang teh gitunya ya Allah. Ibu dah kita mah terima jadi atuh hidup di dunianya sudah ada punya. Padahal dulu teu acan aya bumi teh Bu. Langit teu acan aya, langit belum ada, bumi belum ada. Kapan atuh mulainya? Nah itu teh kata ilmuwan dan ini dalam Al-Qur'an, awal terjadinya langit bumi itu pada saat Big Bang. Big itu besar, bang itu ledakan, dentuman besar, bus gitu bunyinya. Maka jantan eta teh bumi, langit segala macam bunyinya. Oke, itu Big Bang. Kenapa saya ungkap ini? Karena ini ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk mengambil hikmah dari ini semua. Karena ini semuanya Al-Quran itu untuk kita. Bu, Big Bang itu gini Bu. Kalau kita baca sejarah, secara khusus pelajaran sains, fisika, kimia, tidak kurang dari 9 ilmuwan yang menjelaskan awal mula bumi langit atau awal mula terjadinya bumi atau jagat raya. Banyak teorinya Bu, diantaranya misalnya Sir Isaac Newton. Bahwa kata beliau, dari dulu juga bumi itu sudah ada, katanya begitu ya. Paling ada tambahan-tambahan untuk jadi bintang-bintang. Tapi itu terbantahkan Bu, tidak begitu ya. Ada yang awalnya sudah ada, tetapi nanti tertarik oleh gravitasi sehingga ngumpul gitu Bu. Kemudian ada pengembangan lagi. Bu, dari teori itu yang saya kemukakan satu saja, yang berhubungan dengan Al-Quran. Ini dikemukakan oleh ilmuwan namanya Georgius Lemaitre pada tahun 1927. Ibu, 1927 mah kita belum lahir punya. Belum. Ya. Pun biangge lahirna teh 1932 punya. Ibu saya juga belum lahir. Kata Georgius Lemaitre, kata beliau, dulu si bumi langit jagat raya itu awalnya satu, kemudian meledak, kata beliau, meledak jadi bumi, jadi bulan, jantan, matahari terus gitu Bu, meledak terus gitu. Dan ini betul Bu, pernyataan beliau ini yang sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran lebih dulu menjelaskan ini, ya, karena Georgius Lemaitre itu 1927, sementara Al-Quran 14 abad yang lalu. Ibu, jadi orang-orang kafir itu meneliti karena mereka mah tidak punya Quran Bu. Bumi teh gimana awalnya? Al-Quran mah langsung ngasih kesimpulan. Saya dulu ya aja Bu. Kata Al-Quran gini. Apakah orang-orang kafir, artinya aja nanti Ibu baca. Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak meneliti bahwa langit dan bumi itu awalnya satu? Ini Al-Quran Bu. Langit dan bumi awalnya satu, kemudian kami pisahkan. Pisahkan itu bukan dicopot satu-satu Bu, ya. Kata Imam leres tadi diledakan, pus gitu Bu. Jantan matahari, bulan, bintang terus Bu. Jantan galaksi. Ibu ada galaksi Ibu, terang galaksi. Galaksi itu kumpulan bintang-bintang yang jumlahnya miliaran. Galaksi kita yang bumi ada di kita itu bintangnya ada 400 miliar kalau tidak salah. Itu baru galaksi saja. Pusat galaksi itu bukan matahari Bu. Ilmuwan awalnya menyebutkan matahari itu pusatnya.
Ya, padahal bukan. Ya, galaksi kita itu disebut dengan Bima Sakti. Itu sekitar 400 miliar bintang, ada matahari, ada bulan. Satu galaksi saja pusatnya dari bumi kita ke pusat galaksi itu 26.000 tahun cahaya. Lebih bisa punya. Besar sekali, ya. Itu satu galaksi kita. Belum lagi jumlah galaksi itu miliaran juga, Bu. Jadi besar sekali, Bunya. Ibu, kita wajib percaya ini karena dalam hadis sudah ada. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begini, bumi, kata Rasulullah, dibandingkan dengan langit, Bunya. Kan di langit itu bintang-bintang, Bunya. Ini yang baru langit pertama. Bumi dibandingkan dengan langit pertama, itu ibarat cincin. Ibu ambil cincin, lemparkan di padang pasir. Ibu kantos ke padang pasir. Kantos sama waktu umroh, ibu jalan-jalan ke Mekah gitunya. Ibu ambil cincin, lemparkan di padang pasir, kan luas tuh. Arab Saudi itu yang dijadikan kota, dijadikan kampung itu hanya 5%, Bunya. 95%-nya tuh gurun, padang pasir, ibu kabayang. Ya pami ibu umroh kan Arab Saudi luas, Bunya. Madinah, Mekah, itu hanya 5% yang dijadikan tempat tinggal. 95%-nya gurun. Ibu ambil cincin ibu, lempar tuh di gurun pasir Arab Saudi. Kan si cincin teh alit punya. Bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti itu. Kecil sekali itu bumi. Itu baru langit pertama. Dari langit kedua, di atas langit kan ada langit lagi punya. Langit ke-1 dibandingkan dengan langit kedua, persis lagi. Ambil cincin, lempar lagi di padang pasir. Kecil, Bu. Langit kedua dengan langit ketiga, sama lagi. Langit ke-7, Ibu, sama. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ibu, langit ke-7 sekarang dibandingkan dengan lautan yang di atasnya ada. Itu Lauhil Mahfud. Langit ke-7 dibandingkan dengan Lauhil Mahfud, persis seperti itu juga. Ibunya, balik lagi, Bu, Lauhil Mahfud dibandingkan dengan arasy Allah, seperti itu juga. Jadi kita bumi itu sakete, Bu, teka tinggal. Bumi saja kecil, apalagi kita. Pelajaran kita, nanti si bumi, langit yang begitu luas, nanti akan Allah hancurkan. Padahal, jika itu yang kuat, hancur, apalagi kita, tubuhnya. Bu, terjadi ledakan itu, kata ilmuwan, itu waktunya 13,7 miliar tahun yang lalu. 13,7 miliar tahun yang lalu. Sementara Nabi Adam perkiraan ilmuwan berapa tahun, Bu? Ibu, Nabi Musa sejak sekarang itu kira-kira 3.500 tahun dari sekarang. Nabi Muhammad kan dari kita 1.500 tahun. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim kira-kira 2.500 tahun. Sehingga total kira-kira di 4.000 tahun. Ibu, ada hasil penelitian mayatnya Fir'aun itu ketemu di Laut Merah. Ya, ketahuan. Bagaimana kita yakin bahwa itu mayatnya Fir'aun? Karena peneliti Prancis meneliti mayat Fir'aun, di dalam perutnya penuh dengan garam. Itu meneliti itu profesor orang Prancis, Boris Mukil namanya. Ya, ditemukan itu tuh baru belakangan, Bu, abad belakangan, ya. Diperiksa tuh Mesir itu minta Boris Mukil, peneliti Prancis, untuk meneliti ini benar nggak. Pas diteliti itu betul, Bu, penuh dengan garam. Oh, berarti ini benar. Dia kaget, Bu, sampai dia masuk Islam. Ketika dia menyampaikan itu pada saat seminar, karena dalam Al-Quran ada, Ibu nanti baca di surat Yunus, bahwa kami selamatkan jasad Fir'aun untuk menjadikan pelajaran bagi orang-orang setelah masuk Islam tuh, Bu. Ya. Ibu, yang saya soroti bukan itu. Di Laut Merah itu ditemukan di bawahnya itu ada banyak roda perang, termasuk ada pelek roda perangnya Fir'aun yang terbuat dari emas. Diteliti itu di Stockholm University di Amerika. Ternyata usianya itu 3.500 tahun yang lalu. Berarti itu perkiraan betul di zaman Nabi Musa. Punya begitu kan masuk Islam. Bu, ini
Jadi Nabi Adam itu kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Jadi sebelum Nabi Adam, bumi itu sudah ada lama. Sudah ada lama. Gitunya. Sekarang perkiraan sampai hari kiamat itu, kata ahli fisika, energi matahari yang dimiliki oleh matahari agar berputar itu masih di 13 miliar tahun lagi. Walaupun ketika Rasulullah Isra Mi'raj kan bumi itu terus nenek-nenek punya. Gitu. Artinya sebentar lagi kiamat, walau alam. Karena Gusti Allah mengkawasa. Enjing kiamat oge tiasa. Ya perkiraan ada orang mana Ibu yang memperkirakan pada tahun 2025 itu akan terjadi kiamat. Ibu eta mah tos disiapkeun Bu nya Amerika tos kantos. Eta mah Bu, teu cios kiamat teh kata beliau, oh kiamatnya diundur katanya. Dalam Al-Qur'an kita tidak boleh kapan kiamatnya Rasulullah ditanya. Sebenarnya kali kiamat itu hak prerogatif Allah yang tahu punya kita. Ya, wida Ibu. Ibu, itu Big Bang itu terjadi ya. Jumlahnya sangat banyak. Jangankan bintang, galaksi saja yang jumlahnya miliaran, itu miliaran galaksi. Galaksi kita yang bumi ada di dalamnya itu kan galaksi Bima Sakti punya. Itu. Jadi banyak sekali, luas sekali. Itu menggambarkan tentang kekuasaan Allah. Awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratqa fa fataqnahuma. Kata Allah, apakah orang kafir itu tidak melihat, tidak meneliti, tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi awalnya satu kemudian kami pisahkan. Pisahkan itu kata ilmuwan itu kami ledakan. Ya, sehingga muncul satu-satu. Ibu Haja Ina di Aus Cipados enggal beres. Dari awal Bu. Sampai ke hikmah bagi muslimah. Oh sanes di zaman modern ini dari awal. Dan pengembangan jalan raya ekspansi lainnya, sebaliknya konsep-konsep ini bukanlah hal asing dalam Al-Quran, yaitu model berkembang. Allah telah mengisyaratkan dalam ayat-ayatnya. Bagi seorang muslimah, ilmu tentang jalan raya bukan sekedar pengetahuan, tapi jalan untuk memperkuat iman, menumbuhkan rasa takut pada Allah, serta membangun kesadaran akan kebenaran dirinya sebagai hamba dan kalimat ini. Satu, Big-Bang dalam syarat Al-Quran, itu teori Big-Bang menjelaskan bahwa alam semesta dahulu menyatu, kemudian terbelah dan mengembang. Al-Quran telah mengisyaratkan hal ini dalam firman Allah. Bu, kita sama-sama baca. Ini tentang teori Big Bang dalam Al-Quran 14 abad yang lalu sudah dijelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa adalah sesuatu yang terpadu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Surah Al-Fatihah ayat 30. Ayat 30. Ya, terus? Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan alam tidak terjadi secara berulang. Ada kehendak, ilmu dan perusahaan Allah di balik proses tersebut. Ya, hikmah bagi muslimah. Satu, menguatkan tauhid. Alam semesta tidak berdiri sendiri, tapi diciptakan oleh Allah. Kedua, menyadarkan keterbatasan manusia. Manusia berkembang tetapi tetap bergantung pada kehendak Allah. Ketiga, yaitu menumbuhkan rasa takut dan syukur. Semakin luas alam, semakin kecil manusia yang ada. Jazakumullah khair, Ibu. Kunci surga itu la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan tauhid la ilaha illallah, karena itu kunci surga. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, menyadarkan keterbatasan manusia. Bu, kita mah kecil. Ilmu manusia terus berkembang, tetapi sehebat-hebatnya ilmu manusia, kesimpulan akhirnya sudah ada dalam Al-Qur'an. Bu, saya mah dulu tidak percaya ketika saya masih kecil, mukjizat Rasulullah itu adalah Al-Qur'an.
Kata saya waktu kecil, kamu jijak enggak bunyi. Itunya. Saya nggak ngerti ternyata Bu, ketika kita belajar sains banyak orang kafir masuk Islam. Gara-gara hasil penelitian mereka, kesimpulannya jauh 14 abad yang lalu sudah ditulis dalam Al-Quran. Ini mukjizat kata saya. Gitunya. Walaupun tidak semua orang bisa, karena ini perlu pengetahuan. Punya. Makanya Allah perintahkan kita untuk mentafakuri apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Saya pernah jelaskan. Ini surat Ali Imran ayat 91. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang memikirkan Allah ketika berdiri, duduk dan tidur telentang dan memikirkan apa yang Allah ciptakan. Sehingga kalau ibu, putra ibu, cucu ibu kuliah di jurusan fisika, kimia, apapun, niatkan itu untuk menuntut ilmu, mempelajari di dalamnya Al-Quran semuanya. Termasuk Big Bang ini, awal mula ini dalam Al-Quran. Kemudian menumbuhkan rasa takjub dan syukur. Semakin luas alam, semakin kecil manusia di hadapan Allah. Kita makin sadar bahwa bumi di hadapan matahari itu kecil. Bumi itu di hadapan matahari setitik karena 1.000.000 kali lipat lebih. Ibu, belakangan ditemukan ada satu bintang yang besarnya 4 juta kali matahari. Bu, belakangan ditemukan bintang jauh, Bu. Jaraknya 100.000 tahun cahaya. Sampai 100.000 kilometer, Bu. Karena cahaya itu 1 jam saja 1.000.000.000 kilometer. Ini 100.000 tahun. Lebih pisan. Itu ada bintang yang besarnya 4 juta kali matahari. Bu. Intinya Bu nanti gini. Big Bang mengembang, masuk ke yang nomor 2. Bu, bener nggak ini mengembang, Bu, gini? Bu, mohon maaf kalau ini materinya agak susah dimengerti. Abi mah percantan ibu pinter lah gitunya. Pokoknya pura-pura ngerti ibunya. Bu, gini Bu. Ibu awalnya 1, ya. Awalnya tuh 1, tetapi panas kata Imonin. Saya pernah jelaskan subuh-subuh apa ke ibu-ibu sudah belum ya Bu? Tentang besi. Di dalam Al-Quran itu hanya ada 1 surat yang nama surat itu diambil dari nama unsur. Kalau ibu pernah belajar kimia, unsur kimia itu ada oksigen, hidrogen kan gitu punya. Ada 118. Di antara 118 itu hanya 1 yang Allah pilih menjadi nama surat dalam Al-Quran, yakni Fe atau ferum besi. Makanya dalam Al-Quran ada surat besi, Bu. Surat Al-Hadid, surat ke-57. Dalam surat Al-Hadid itu, surat ke-57 itu Allah menuliskan 3 alasan, Bu. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'ul linnas. Wa anzalnal hadid, Bu. Al-Quran itu kalimatnya tuh singkat tuh tapi padat. 1 kalimat saja Bu saya kemukakan, tidak akan kalimat kedua yang ketiga. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Bu, anzalna itu dalam Al-Quran sama persis dengan wa anzalnal ma'a minas sama. Kami turunkan air dari langit. Bu, kalau air kan turun dari langit punya. Kena ke kepala tidak ada masalah kan punya. Ini mah anzalnal hadid, kami turunkan besi. Coba ibu, kami ibu katingang ku besi atuh marah rawat urang teh punya. Gitu ya loh. Pertanyaannya apakah Allah dusta? Tidak, Bu. Kapan atuh itu besi turun ke bumi kita? Kata ilmuwan, ini pada saat terjadi Big Bang. Bu, awalnya itu si planet itu kecil, tetapi dia panas, kuat, keras. Mengembang, Bu, terus. Kuat, panas, mahal. Perbandingannya gini, Bu. Bu, di luar angkasa itu ada 1 planet yang isinya tuh intan berlian. Paling ibu kengeng mau bunghar ya Bu. Tapi Bu, kalau ibu hidup di sana, gak akan bisa ibu kengeng sayur. Nanti tiasa nanem atau Bu cobi 1 planet penuh ku intan berlian. Ibu masak, ibu nanam ku mah tiasa Bu. Makanya yang jadi nikmat ibu tuh apabila sedikit kan bunyinya. Ibu kalau dunia ini penuh dengan emas, ibu tidak bisa makan sayur dan tidak bisa jadi pada emas tadi ibunya. Bu balik lagi, kuat gitu punya. Balik lagi Bu. Ya tuh jantan hilap tadi nyarios.
Wa anzalnal hadid, Ibu terjadi ledakan. Jadi si planet itu isinya tuh mengembang, panas, panasnya 300 sampai 400 juta derajat Celcius. Mengembang, terjadi ledakan. Bus. Di antara planet itu ada planet yang isinya emas bahasa gampangnya. Emas itu masuk ke bumi kita, clay tanah, Bu. Kalau tanah itu massa jenisnya hanya 3,4. Kalau emas itu, Ibu saya sering nanya ke mahasiswa gini, Ibu emas sareng besi berat mana? Berat besi nilainya 80. Margi lepat. Bu, pami besi 1 kilo, pami air 1 liter, berat nanti 1 kilo. Ya, 1 kilo leres. Margi masa jenisnya 1. Pami besi 1 liter, beratnya 7,8 kilo. Margi, makanya besi pami masuk ke air kan tenggelam punya. Pami bala-bala mengambang dah lebih ringan gitu. Atanapi kambing ringan punya. Bu, pami emas 1 liter sanes 7,8 kilo. Tapi 18,8 kilo. Hampir 3 kali lipat besi. Kita mah tahunya besi lebih berat. Karena kita tidak pernah membeli emas 1 liter aja punya. Bu, Ibu pami ngangkat galon air 19 liter, itu tuh 19 kilo. Pami 1 galon air itu diisi besi, itu berarti kali 8, Bu. 180 kilo. Pami diisi emas itu hampir 400 kilo. Entong diangkat awis, Bunya. Bunya. Bu, balik lagi besi. Jadi besi itu ketika terjadi ledakan, itu ada, maaf tadi emasnya Bu ya. Ada ledakan isinya besi masuk ke clay kita. Persis seperti Ibu ngayak pasir. Pami ayah besi pasti turun ke pusat bumi di tengah-tengah karena lebih berat. Makanya bumi kita bergerak terus, pusat bumi kita itu 35% itu besi, Bu. Kita mah tahu besi itu kita teh ngebor gitu ke pusat buminya, padahal itu tuh dulu Allah turunkan. Kapan itu terjadinya? Ketika terjadi Big Bang. Tadi Ibunya mohon. Lanjut Bu. Ini mengembang terus. Bu, kata siapa? Ini dibuktikan oleh Edwin Hubble. Ibu kan senang mendengar Hubble. Hubble itu Ibu di Lembang ayat teropong bintang. Bunya di Lembang ayat teropong bintang. Itu kita bisa lihat bintang karena pakai teleskop. Jantan teleskop itu bisa melihat yang jauh. Sehingga bintang bulan itu, jelas ya. Ibu kantos ninggal. Menuju alit, Ibu pinter. Menuju sekolah, Ibu lebih canggih tibatan Abi. Ya Allah ya Rabbi, Abi mah namanya ngalamun mereka. Bu, bapak mertua saya itu dimakamkan di lapangan di bawah Boska di sana. Saya ke Boska itu baru lihat bangunannya, belum lihat bintangnya. Ibu lebih dulu. Mudah-mudahan Allah takdirkan. Bu, kebayang ke bulan katinggal Bu nuju wengi atau nuju siang? Ibu kantos ninggal bulan lewat teropong apa? Oh, tanya, ninggal bintang hungkul. Siang-siang atau malam? Oh, siang. Tapi katinggal bintang. Ya mudah-mudahan nanti katinggal punya. Wah. Kata Edwin Hubble, jadi Edwin Hubble itu yang menggunakan teropong tetapi untuk melihat bintang-bintang. Karena penemu teropong itu bukan Edwin Hubble. Ya, Edwin Hubble itu kata beliau, ini bintang-bintang sama galaksi-galaksi itu satu sama lain menjauh kata beliau. Makin menjauh terus. Ketahuan dari apa menjauh itu dari warnanya itu berubah terus, ya. Makin kalau bahasa kita warna merahnya itu berubah. Bu, bahasa gampangnya gini. Terus ini mengembang satu ketika kata beliau, kalau awalnya Big Bang, satu ketika mah akan terjadi Big Crunch. Big Crunch itu keruntuhan massal, kehancuran total. Itu yang disebut dengan kiamat punya. Jadi kiamat dalam Al-Qur'an ada, tetapi kata ilmuwan itu nanti suatu ketika mah energinya itu akan habis. Kan tadi ini 13 miliar tahun yang lalu, 13,7 miliar yang tahun sampai sekarang. Nanti akan bergerak 13 miliar lagi. Nanti satu ketika mah akan berhenti. Nanti akan hancur total. Nanti akan kemana itu? Bu, itu dibuktikan lagi oleh astronom Amerika. Bahwa di pusat galaksi kita
Di pusat galaksi kita itu ada black hole. Black hole itu lubang hitam. Ini yang John Wheeler, orang Amerika, 1967. Kata beliau, di langit itu ada banyak black hole, lubang hitam. Nanti si lubang hitam itu akan menyedot planet-planet, akan menyedot bintang-bintang. Itu ada dalam Al-Quran. Faiza barikol basor wahosap al-qamar wajumi asyamsu wal qamar. Itu dalam surat Al-Qiyamah. Bu, ketika Rasulullah menyaksikan gerhana, Rasulullah takut, Bu. Takut terjadi kiamat sehingga beliau langsung memberitakan sahabat, ayo masuk ke masjid kita sholat. Karena waktu itu matahari dan bintang bersatu. Padahal bersatunya tuh baru dalam satu sumbu, sejajar sumbu X saja, Bu. Nanti di hari kiamat mah bukan bersatu sumbu X, sumbu Y, tapi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Artinya bersatu. Dan itu tiada lain masuk ke black hole. Kesedot, Bu. Bu, black hole itu, Ibu kebayang, nanti akan nyedot dengan sedotan yang sangat keras. Kalau tidak mengecil, nanti hancur menjadi cahaya hilang. Habis. Itu terjadi kiamat. Bu, kata ilmuwan, si black hole itu bisa menyedot. Kalau tinggi tubuh kita 170, itu kesedot hampir 1.000.000 kali lipat. 500.000 kali sampai 1.000.000 kali pengecilan. Set. Jadi ibu nanti tingginya hanya tinggal 3 mili. Ya, tadi Bu. Mohon. Jadi awalnya kecil, mengembang, berhenti, kesedot lagi, hilang lagi, Bu. Bunya. Itu teh kata ilmuwan. Dalam Al-Quran itu sudah ada, bunya. Gitu, Bu. Hebat jantan kaninya. Bu, balik lagi. Ibu ajain aja mak. Kamu sih etos badereng saya ya waktosna. Bu, pengembangan jagat raya. Jadi jagat raya itu mengembang. Awas lagi, Bu. Oh, ada ayatnya ya. Ya. Dan kebesaran Allah. Kita sama-sama baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Artosna. Dan lagi itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sebelumnya kami menanam kuasanya. Kami sudah ambil lihat. Masa itu ayat 40. Tahan dulu, Bu. Bu, langit itu artinya matahari, bulan, terus jagat raya. Kan bumi kita tuh, bumi itu punya jagat raya. Kami jadikan diaidin dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Bu, itu udah energi untuk melemparkan matahari itu ageng punya. Apalagi planet. Artinya dengan kekuatan. Wa inna lamusiun, dan kami betul-betul meluaskannya. Bu, jadi kata Edwin Hubble bahwa bumi, langit, planet itu terus mengembang. Ini dalam Al-Quran ada. Kami meluaskannya, kata Allah. Jadi ucapan Edwin Hubble dalam Al-Quran 14 abad yang lalu sudah ditulis. Sehingga teori pengembangan jagat raya di antara yang diterima dan dibuktikan atau dibenarkan atau sudah dijelaskan lebih dulu Al-Quran ini adalah teorinya Edwin Hubble dan Georges Lemaitre tadi. Terus Bu, di awal sini ayat ini menunjukkan bahwa pengembangan jagat raya adalah proses langsung dari kehendak Allah. Hikmah bagi muslimah itu hati menjadi tunduk dan khusyuk karena menyadari kebesaran pertama Allah. Kedua, menyadari kehidupan dunia juga sedang berjalan dengan hadir. Sebagaimana alam semesta terus bergerak. Jadi itu mendorong muslimah untuk terus terkumpul dan dalam iman dan amal bukan stagnan. Jazakumullahu khair, Ibu. Pertama hikmah bagi kita tunduk khusyuk, kita kecil, kita akan kembali kepada Allah. Bumi dan langit yang begitu kuat akan hancur, apalagi kita yang lembek punya. Kita matu lembek punya dibandingkan sarang besi, sarang emas, apalagi bintang-bintang yang kuat. Menyadari bahwa kehidupan dunia ini sedang berjalan menuju akhir. Bu, ledakan, mengembang, nanti akan berhenti, terjadi kiamat. Kita juga sama. Kemudian mendorong muslimah untuk terus bertumbuh dalam iman dan amal. Budak idealnya mah kita setiap hari itu bertambah kebaikan. Karena
Kata Rasulullah, kalau amal kita, kebaikan kita sama dengan kemarin, maka kita termasuk orang yang apa, Bu? Rugi betul. Kalau amal hari ini lebih jelek dari kemarin, bukan hanya rugi, tapi terlaknat. Wah, bukan hanya rugi, Bu. Kalau sama rugi kan? Tidak nambah. Terlaknat. Karena nanti kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, atau nanti makin lama makin jelek. Itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Jelek di akhir. Idealnya kita tiap hari nambah. Sehingga nambah. Di akhirnya ketika kita wafat, kita tuh berada pada top. Ya Bu, hari terbaik, amal terbaik, usia terbaik. Dan itu doanya Abu Bakar. Ya Allah, wafatkan aku pada hari terbaik, pada akhirnya ketika kami menghadapmu, pada amal terbaik, usia terbaik, hari terbaik, amal terbaik. Mudah-mudahan itu yang Allah berikan kepada kita, punya. Idealnya mah ada hafalan kita nambah setiap hari itu, bunyi. Aduh, walaupun orang mah kedua, mudah-mudahan Allah tambahkan, bunyi. Lanjut. Tidak stagnan. Nomor 3, Bu. Supados enggar rengsek. Ya, kesengsaraan alam dan kepastian hari kiamat. Jika akan semesta memiliki awal kita, maka ia juga memiliki akhir. Inilah yang ditegaskan oleh Allah. Baca lagi, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Artinya, yaitu pada hari kami buruk langit seperti memburuk lembaran-lembaran kertas. Oke. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 1. Jajak menurut saya. Ibu, pami ibu ngagulung kertas gampil deh, Bu. Ya Bu digulungkan kertas. Set, gampil ka punya. Gusti Allah gitu, Bu. Padahal bumi, langit kan sangat keras, punya. Itu bintang-bintang jaba panas, punya. Jaba kuat, jaba awis, tapi oleh Allah membagaikan kertas hancur ya, punya. Gitu. Bu, hadis artinya aja, Bu. Maka alam semesta pada hari kiamat menjadi sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hikmah bagi muslim. Hikmah bagi muslimah itu satu, dunia bukan tujuan akhir tetapi ladang amal. Kedua, keindahan dan luasnya alam tidak boleh melalaikan dari persiapan akhirat. Ketiga, yaitu muslimah dituntut menjaga amal soleh, akhlak dan keikhlasan. Ya, jazakumullah khair. Tahan dulu, Bu. Bu, hidup kita ini adalah masanya menanam. Jadi kalau ibu sekarang beribadah, jangan mau dibayar sekarang. Ya, walaupun kita mengharap dunia, tetapi yang utamanya akhir. Ya, utamanya niatkan untuk akhirat, karena hidup kita yang sebenarnya di akhirat. Punya dunia kan paling usia kita mungkin tidak lebih dari 100 tahun, punya. Tapi akhirat dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah 5.000 tahun perkiraan. Belum lagi kiamat nanti 1000 tahun. Di alam kubur saja bisa jadi ribuan tahun, Bu. Belum akhirat, tidak ada akhirnya. Jadi kalau hanya untuk dunia kecil, Bu. Maka niatkan akhirat. Nanti dunia akan dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dan akhirat. Tujuannya akhirat. Kemudian kita dituntut untuk menjaga amal soleh, idealnya mudah-mudahan Allah mudahkan bertambah terus. Kemudian akhlak yang mulia, kemudian keikhlasan sebagai kunci diterimanya amal ibadah. 4, Bu. Muslimah ilmu. 4. Muslimah ilmu dan tanggung jawab keimanan. Islam tidak memisahkan iman dan ilmu. Rasulullah SAW bersabda. Artinya aja, Bu. Menurut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu tentang alam semesta seharusnya satu, membuka muslimah semakin takut pada Allah dan sombong. Kedua, memaafkan para muslimah sebagai pendidik generasi terutama dalam keluarga. Ketiga, menjadikan muslimah cerdas secara spiritual dan intelektual. Sesungguhnya yang penting pada Allah di antara hamba-Nya adalah orang-orang yang berilmu. Fatir. Tahan dulu, Bu. Bu, secara khusus untuk ibu-ibu, walaupun saya mengingatkan diri saya, mudah-mudahan Allah makin tambah ketakutan. Allah nambahkan kita ketakutan hanya kepada Allah.
Kemudian mudah-mudahan kita sebagai muslimah menjadi sebaik-baiknya pendidik generasi kita. Iya, di rumah bagi keluarga. Kemudian menjadikan muslimah cerdas spiritual dan intelektual. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pintar. Kata Rasulullah, al-kaya sumangdana nafsah wa amila lima ba'da maut. Bu, kata Rasulullah, yang pintar itu bukan santri, bukan kiai, bukan sarjana, doktor, profesor, apapun. Ya, tapi yang pintar kata Rasulullah, al-kaya sumangdana nafsah. Orang yang pandai menintrospeksi kesalahan dirinya. Terkadang orang mah lebih pintar nyebut-nyebut kesalahan orang lain punya. Jadi kita tuh pintar apa bodoh pun gitu. Oh, sanes abi nu nyarios punya. Ini mah pintar lagi, Bu. Aduh, saya sering kali dengan istri, Pak, nasi itu mah gitunya. Oh iya, maceng, mudah-mudahan tidak gibah ya. Jadi yang lebih mudah terlihat dari orang lain itu kesalahannya. Padahal idealnya mah kita tuh mengingat kesalahan diri, mengingat kebaikan orang lain. Kita mah kebalik. Makanya parimun kita mah kita teh sampai katua teh bodoh punya ibu. Nauzubillah punya. Mudah-mudahan makin bener punya. Ya Allah ya Robi. Ibu ngawas ka dieu teh supados pinter. Abdi bicara di sini supados pinter. Pinter naon atuh? Pinter introspeksi kesalahan diri punya. Ya Allah ya Robi. Kemudian wa amila lima ba'da maut kata Rasulullah. Kemudian kalau tahu atau banyak salah mah kita introspeksi, kita akan maut atau siap bekal maut teh naon gitu Bu. Ibu ibu saya kemarin menemui emak ya lagi di rumah adik saya. Aduh cenah ge emak teh asa sieun maut teh. Kunaon mas sieun? Baheula cenah ge emak nuju Parawan. Tasok nyanakan artos ti emak. Wah, sama ditakdirkan nenek saya tuh termasuk orang yang Allah berikan kelebihan dalam hal harta. Terus ibu saya teh apa bu diogo gitu punya. Tama diogo. Kata nenek tuh di mananya cenah ge duit kuring. Duka tuh sermane emak cerita. Punya yang benar-benar jadi pelajaran. Wah, teh sok mau atuh kudu kumaha. Nah, cara kata adik saya udah mat tobat teh. Ibu udah ini mau pelajaran bagi kita punya. Ya. Kemudian yang satu yang saya soroti ibu, ucapan emak, ucapan emak. Aduh cenah ge mama eta goreng ka salaki. Pami emak goreng ka salaki, saya juga goreng ke istri. Logikanya gitu punya. Aduh ya Allah Bu, ini pelajaran punya. Ibu mah tidak, ibu mah tidak goreng ka salaki ibunya. Aduh ya Bu. Apa Bu saya mas sering ketawa dengan istri di rumah. Bu, introspeksi masing-masing punya. Bu kita teh di luar mah, saya yakin ibu di luar itu terkenal wanita solihah. Punya saya yakin ibu. Di rumah di luar ibu terkenal wanita solihah. Ya sama pami di hadapan suami, ya punya. Ini mah pelajaran bagi saya. Itu mah kata istri saya. Papa, saya yakin kata-kata istri saya, Papa itu dan terkenal di luar mah tuh laki-laki soleh katanya. Papa katanya jigana apa katanya Pak? Kalau orang lain tahu tentang Papa sebagaimana Mamah tahu katanya maunya. Jigana eta orang lain ibu-ibu akan terpingkal-pingkal. saya kadang dengan istri gitu juga. Mah, mohon maaf ya kata saya teh. Mama dari perkataan mama tuh sebagai istri yang terdolimi oleh suami kata-katanya. Tapi jigana kalau ini disampaikan kepada Mama Teddy, Mama Teddy itu teman istri saya, anaknya sama-sama sekelas dengan anak saya. Artinya saya dari segi harta diberikan kelebihan. Beliau itu kadang ngejual kertas kata saya. Mama tuh orang yang merasa terdolimi oleh suami ya mah ya kata saya. Tapi kalau dijelaskan kepada Mama Teddy, Mama tuh setiap bulan dapat ini sekian puluh juta. Kalau Mama dapat amplop di ibu misalnya gitu, saya tidak pernah buka, tidak pernah kurangi kata saya teh. Jigana kalau Mama merasa terdolimi, kemudian disampaikan kepada Mama Teddy, jigana Mama Teddy akan terpingkal-pingkal. Itu sebagai apa ya Bu, candaan, tapi itu dari hadis punya kata Rasulullah.
Wahai kaum wanita, banyaklah engkau berzikir memohon ampun karena saya menyaksikan kebanyakan penghuni neraka itu golongan kalian. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita itu kufur, kafir? Tidak, katanya, Bu. Kata Rasulullah, kalian itu tidak pandai bersyukur kepada suamimu. Merasa kurang, Ibu. Sehingga saya dengan istri saya ketawa. Bulan, Bu, minta maaf kepada suami. Aduh, bagus. Ibu, aduh ibu wanita solihah tuh gini. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sebelum engkau memaafkan aku. Itu tuh sebelum tidur. Ulama mengajarkan gitu, Bunya. Ibu, iya semua. Aduh, ada ya Allah ya Rabbi. Wah, saya mah ikut mendoakan ibunya. Ibu tuh kalau saya mendoakan ibu itu untuk saya. Kalau saya mendoakan ibu itu untuk saya. Saya mah mau ibu menjadi sebaik-baiknya wanita. Wanita yang terbaik, berarti itu tuh doa untuk saya. Mudah-mudahan Allah jadikan saya sebaik-baiknya laki-laki. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya seseorang itu khairukum khairul li ahlikum, sebaik-baiknya kalian itu kalian yang paling baik pada keluarga. Saya paling baik apabila saya paling baik pada istri dan anak. Ibu paling baik apabila ibu baik pada suami dan anak. Itu punya. Mudah-mudahan itu yang saya doa. Karena ibu, kunci surga bagi saya itu emak saya. Kunci surga bagi saya itu emak saya. Tapi kunci surga bagi ibu suami. Nyamuk. Ibu jangan sekali-kali ketika suami keluar rumah, ibu membuat hatinya kesel. Karena kalau ibu mau, coba suami lagi tidak ridho nggak dapat surga, atuh. Ibu gini lagi, kalau suami pergi kerja, kemudian ibu membuat kesel, tadi mah ibu maut duluannya. Ini mah suami yang maut, ibu nuju di bumi, suami maut tuh ibu, suami lagi kehel ka ibu. Coba ibu tuh pengen surga tuh, jangan. Kata Pak Profesor Miftah Farid gini, Bu, dua hal yang jangan membuat suami marah. Yang pertama, ketika akan keluar rumah, nanti dia kesel dan males ke rumah lagi kan. Yang kedua, ketika di tempat tidur. Ibu, hati-hati Bunya. Kan dilaknat seorang istri oleh malaikat ketika istri menolak suami, kan gitu ibunya, logikanya gitu. Karena itu teh tolakan itu merembet, Bu, bukan hanya semalam itu, tetapi itu laknatan malaikat. Suami itu enggan lagi nanti untuk memperhatikan istri. Nauzubillah min dzalik. Dan itu terkadang ada awal perceraian tuh dari hal kecil seperti itu. Gitu punya nauzubillah min dzalik. Atau jadi kajinya. Ada ya Allah ya Robi. Ya rengsek lah. Ya Allah ya Robi. Ibu tadi sampai mana, Bu? Ya, lanjut, Bu. Ibu Ajahina. Dan pengembangan cara kaya ditambah ancaman dari iman itu menjadi bersama Allah. Semakin luas alam semesta, semakin jelas bahwa manusia sedang sangat membutuhkan hidupnya. Mari jadikan ilmu sebagai satu jalan utama iman, kedua cermin ketundukan pada Allah, ketiga bekal menghadapi hari kiamat. Semoga kita termasuk istimewa yang cerdas, beriman dan beramal soleh, yang menjadikan setiap ilmu sebagai sarana mendekat kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, dalam Al-Quran itu ada doa Rabbana zidna ilma. Ya, dalam Al-Quran ada. Artinya Allah tambahkan kami ilmu. Bu, ilmu itu ilmu yang sebenarnya di hadapan Allah. Bukan ibu dapat ijazah S1, bukan ya. Bukan ibu dapat ijazah S2, bukan. Bukan ilmu yang menyebabkan ibu dapat ijazah S3, bukan. Bukan ilmu yang menyebabkan dapat SK profesor, bukan. Bukan ilmu yang menyebabkan orang disebut kiai santri, bukan. Tapi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang menambah ketakutan kita kepada Allah. Dan ilmu yang menjauhkan kita dari kesombongan. Jangan pami ibu pinter tajwid, oh sahaheula tuh, bukan ilmu itu menyebabkan neraka, ibunya, ibu mahnya. Tapi ibu gini,
Ibu teh belajar tajwid, ya Allah, geningan bacaan sholat teh lalepat sadayana, ya Allah ampuni. Kalau saja engkau tidak mengampuni, atau aku teh neraka. Makanya doa Nabi Adam, bu apa nu? Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini orang yang menzolimi diri. Jika engkau tidak memaafkan kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Makin pintar kita, sebetulnya makin tahu bahwa kita teh bodoh. Makin takut kepada Allah. Itu ilmu, Bu. Punya entong nambah sombong. Kalau nambah sombong mah bukan ilmu. Alhamdulillah, atau sering sih. Bus atau alhamdulillah ayat 7 menit untuk pertanyaan, menjawab pertanyaan. Minggu lalu ada yang bertanya ke saya, Pak, katanya kalau manusia dihisab, apakah hewan dihisab? Ibu Hajahina atau Ibu mohon buka Al-Quran surat Al-An'am. Adi Al-An'am apa artinya, Bu? Ingon-ingon, binatang ternak punya. Al-An'am surat ke-6 ayat 38. Ibu Hajahina. Di awas artinya aja. Ayat 38. Surat 6 ayat 38 ada nggak? Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Melainkan semuanya merupakan tempat-tempat juga seperti kamu. Tidak ada suatu pun yang kami ikutkan dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Tahan, Bu. Bu, hewan melata, burung yang terbang, semuanya tuh umat. Bu, adik kita umat bukan, Bu? Umat Nabi Muhammad, jadi hewan juga umat, Bu. Ya, hewan juga umat itu tadi bunyinya. Dan nanti semuanya akan dikumpulkan. Bu, Badan Statistik Amerika menghitung jumlah manusia yang pernah hidup sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Bahkan beliau memperkirakan sampai hari kiamat. Perkiraan nanti, saya lupa, sampai sekarang apa sampai hari kiamat, itu jumlahnya 108 miliar. Bu, yang hidup saat ini 7,8 miliar, 7,5, 7,8 miliar. Hidup saat ini. Katakan maut, gentos dari kan? Nanti dikumpulkan, Bu, 108 miliar. Nanti akan berkumpul di suatu padang mahsyar. Kinten-kinten rame itu, Bu. Oh, rame. Eta teh manusia ngumpul, Ibu? Tidak. Barusan disampaikan binatang pun akan dikumpulkan. Wah, beki rame itu, Ibu. Sampai Ibu Quran kan? Ya, akan dikumpulkan. Ibu dalam surat apa ya, Bu? Ibu ada surat At-Takwir. Bu, surat At-Takwir surat ke-81 ayat 15. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadabat jibalu sayyid. Bu, suhusir. Ayat 15 ya, Bu. Surat At-Takwir ayat 15. At-Takwir ke-81 ayat 15. Artinya saja, Bu. Aku bersumpah demi bintang. Oh, sanes eta berarti. Ayat 5 kali, Bu. Punten, Bu. Ayat 5, ayat 5. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Alhamdulillah. Ibu binatang liar, binatang buas, ibu sieun teu ku macan. Sieun ku gajah. Sieun ku orai. Engke mama akan dikumpulkan, Ibu. Oh, ya Allah, kata alam mahsyar pinuhnya punya. Ya Allah, akan dikumpulkan. Ibu nanti gini, Bu. Ibu, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ibu saya pernah mengingatkan diri saya. Ibu hati-hati dengan perbuatan zalim. Karena Allah tidak akan mewafatkan kita sebelum perbuatan zalim kita dibalas. Ibu, pami ibu uih di masjid, aya senal ngahalangan di tajong ku Ibu. Nanti akan ditajong itu senal ibu, ibunya hati-hati. Ya Allah. Saya pernah jelaskan ke ibu, putra ibu juara, cucu ibu juara. Ih, eta cucu namanya pintar saudara ibu. Saha heula nina ibu itu. Itu si anak putra cucu ibu nanti akan dibebaskan ke Gusti Allah. Nauzubillah min zalik. Makanya ketika dikasih nikmat apa tuh, Bu? Alhamdulillah. Pami alhamdulillah apa janji Allah?
akan ditambah nikmatnya. Pami sombong naon tadi Bu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, la yadkhulul jannah ahadum min abdi fi qalbi min khardalin minal kabair. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang dalam dadanya ada sebesar jebu dari kesombongan. Usaha heula minina neraka teh guna nauzubillah. Bulan. Oh, pergi tak sadar. Itu saya itu paturuan Ibu Hajahina meski tidak sadar. Ya, ya, pami tidak sadar segala istighfar. Kan tenan pami sadar. Tetapi Ibu tandain, apa yang keluar dari mulut itu sebagai gambaran apa yang ada dalam hati tanpa sadar bunyi. Margi orang yang kebiasaan baik yang keluar astagfirullah. Astagfirullah. Kan gitu punya. Tanpa sadar itu, kalau kebiasaannya seperti itu. Ibu ada orang yang tanpa sadar nyariosan untuk pararugu, ya. Aya nu porno nyarohna, cerunya itu teh karena kebiasaan. Makanya ibu biasakan astagfirullah setiap. Nanti ketika ibu titajong astagfirullah, ya punya itu gambaran. Itu gambaran, itu pelajaran bagi kita. Ibu, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat setiap hak itu akan dipenuhi. Setiap hak itu akan dipenuhi. Jadi pami ibu nyintrek di akhirat ibu kal disintrek deh. Pami di dunia ente dibalas. Ibu mending kalau ibu punya dosa mendingan dibalas di dunia. Karena di akhirat mah sintrekan teh sanes sintrekan ku mamahna, sintrekan ku malaikat, kukuna terbuat dari apa Bu? Besi api neraka. Ulan? Oh, darah. Oh iya ya. Ibu dalam hadis boleh gini, kalau anak perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Ketika 10 tahun belum mau melakukan, pukulnya. Nah, itu mah diperbolehkan. Tapi pukulannya pukul kasih sayang. Wah, ya. Kata Ibu. Bu, saya bulan lalu ya pernah ngebahas semut Bu ya. Pernah ngebahas semut Bu. Oh, tapi di bapak-bapak. Bu, ketika saya sampaikan ini di Cipageran itu ada seorang bapak bertanya, Pak, kalau saya makan kemakan semut, dosa nggak? Saya bahas, Ibu, kalau tidak sengaja semut itu kemakan nggak apa-apa. Tetapi kalau kita sadar semut kemakan, ambil semutnya, jangan dimakan. Karena memakan semut itu kata ulama haram. Apa dasarnya? Rasulullah melarang membunuh semut. Dibunuh saja haram, kan penantannya diceplak atau ibunya jaba dibunuh, jaba dituang. Ibu, binatang yang boleh dibunuh ada berapa? Sampai kan? 6. Cicak, ular, tikus, elang, gagak, kalajengking. Atau hadis lain itu anjing berwarna hitam. Ari cucunguk ayat Bu. Ayat. Ibu pami cucunguk boleh dibunuh, hadis ayat. Ibu pami ibu aya cucunguk pikageureun, ibu nyanak sapu ibu keluarkan. Ya, karena di hadis tidak boleh membunuh cicunguk. Aduh. Nyamuk juga tidak boleh kecuali ulama kalau itu membahayakan itu dibolehkan. Tapi di hadis tidak ada. Bu, ibu daripada ngebunuh nyamuk, ibu mendingan nganggo. Ibu kan ada lubang udara punya. Mending di halangan itu si lubang udara ku anti nyamuk sehingga nyamuk moal lebet. Oh, saya jadi ingat. Ibu untung Rasulullah, iya teh, ibu untung Rasulullah. Saya waktu ibu pertanyaan ibu, nanti di hari kiamat hak itu akan ditunaikan. Tadi ibu nyentrek bakal disintreknya. Sampai kata Rasulullah, hewan yang tidak bertanduk. Ibu tandain. Hewan yang tidak bertanduk, nanti pada hari kiamat hewan kan dikumpulkan. Yang tidak bertanduk itu bahasa gampangnya, itu akan Allah balas menanduk hewan yang waktu di dunia bertanduk, menanduk yang tidak bertanduk. Nah, yang tidak bertanduk logikanya dikasih tanduk, nanduk boleh. Nanduk dah hewan yang waktu di dunia nanduk kan? Ini hewan. Setelah itu kata Allah, jadilah engkau menjadi tanah.
Ibu Hajah Ina baca surat An-Naba. An-Naba mah top. Surat keberapa? An-Naba ibu surat keberapa? Asal eta we juz 30 punya. Juz 30 ayat 40 Ibu Hajah Ina. An-Naba awal, surat ke-78 ayat 40, artinya saja. Terakhir ya atau tong Rasulullah gitu. Ayat 40. Ayat 40. Carang Arabna. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu ajab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah dibuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi kamu. Bu, coba. Ketika hewan ditanduk tuh, yang dulu di dunia ditanduk, teu wani, da teu gaduheun tanduk. Di akhirat logikanya Allah kasih tanduk, kemudian nanduk kan. Setelah itu jadilah kalian tanam. Orang kafir ngiri tuh. Ngiri karena si hewan mah langsung jadi tanah. Ente dihisab, ente masuk ke dalam neraka. Ya laitani kuntu turoba, kata orang kafir. Ya Allah, alangkah lebih baiknya jika kami jadi tanah saja. Kabitaeun eta Bu. Ai urang mah entong Bu namanya ka surga raos. Si bapak jadi ganteng, ibu jadi gelis. Tos langkung 4 menit. Atuh tong naros punya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ibu mudah-mudahan ini tuh pelajarannya Big Bang. Tetapi pelajaran bagi kita, jagat raya yang begitu kuat, keras, tahan panas, temperaturnya tinggi, tidak lembek akan hancur. Apalagi kita tuh, itu mah lembek ibunya, kita mah kagores kobatu gegetihan, ibunya. Kita usianya, ibu bayangkan, sekarang tahun berapa Bu? 26. Ibu bayangkan tahun 2126. Ibu masih ngaos di dia tuh. Abi lagi tos maut. Ibu getos maut lagi kan kayaknya. Kecuali si Neng itu jadi pengker pami usiana 110 minimal gitu nyangnya. Ibu, tahun 2126 kita sudah hilang dari permukaan. Bu, apakah kita harus mempertanggungjawabkan amal kita? Padahal kita sudah hilang punya. Apakah kita nikmat? Mudah-mudahan nikmat punya. Oh, Ibu, artinya kalau kita sombong kita akan hilang dari Masjid Arisalah ini. Logikanya Masjid Arisalah masih ada nggak Bu? Kinten-kinten. 100 tahun dari biasa jantan ayah dan logikanya makin saya ayo urang tos malaon gitu punya. Sementara kita harus mempertanggungjawab. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Jangan sombong, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesombongan. Tapi mudah-mudahan Allah tambah ilmu yang menambah ketakutan kita hanya kepada Allah. Itu saja. Mudah-mudahan Ibu apa yang saya sampaikan menjadi ilmu bagi saya. Mudah-mudahan bonusnya menjadi ilmu bagi Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi tambah ketakutan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Jika ada kebenaran mutlak dari Allah, jika ada kesalahan mutlak dari saya, itu saja. Kita sama-sama akhir dengan ucapan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Alhamdulillah, kajian hari ini belum hari itu saya belajar Alhamdulillah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.